Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncoku temen gue Bara Sadayana. Nah, sekarang balik lagi di segmennya Bincang Gabut. Ada kehadiran tamu dari Jakarta. Pernah ada di segmen gue juga sebelumnya. Lo mau tahu ceritanya lengkap seperti apa? Sebelumnya lo subscribe dulu. Oke? Stay tune terus cerita RJ. Yo, sekarang ada Fahmi. Ya, Pak. Sehat lo, Mi? Alhamdulillah, Pak. Oke, ini supervisornya di salah satu perusahaan digital terkemuka saat ini di Indonesia, guys. Yang kemarin hampir nangis loh, Mi, ya. Hampir nangis. Gimana, Mi? gimana ya? Gimana apa dulu nih? Sedih aja sih. Oh, sedih. ini kan koncoku temen gue Bara Sadayana. Dia belum ngeh ya, ngapain aja kita kemarin di Jawa Tengah ya, Mi, ya? Iya. Jadi Fahmi ini ikut kemarin kita ketika gue kunjungan kerja ke Jawa Tengah, ke kota Jogja, kita berkunjung ke sana karena kita juga ada acara juga di sana. Lo juga berkunjung untuk visit dan lo untuk apa namanya? Lo mau ngecek ini ya study tour ya kalau kita kayak sekolah atau kuliah ya. Betul. Gitu. Pengalaman lo gimana di sana? Pengalaman di sana seru sih. Seru. Timnya oke? Seru, timnya juga oke, ramah-ramah juga. Oke, pokoknya baik-baik lah. Baik-baik saja. Baik-baik saja lah. Kayak lagu siapa tuh? Kayak lagu siapa? Pingkan Mambu. Anjing. Bukan itu bego. Gimana performance lo bulan ini? Bulan ini lo harus cerita dong. Bulan ini performance lo gimana? Perkembangan dari bulan sebelumnya gimana? Performance dari bulan ini sih lebih ada peningkatan ya dari bulan kemarin gitu. Ibaratnya jadi bulan kemarin itu dijadiin pembelajaran buat bulan ini, ditingkatin lagi di bulan ini. Lo udah ngerti berarti dari apa yang kemarin lo visit ke Jogja, apa yang harus lo lakukan udah tahu? Udah tahu, Pak. Kekurangan lo apa di area lo sendiri di Jakarta? Kalau kekurangan sih pertama Banyak ya? Banyak banget sih, Pak. Kekurangannya banyak banget. Jadi banyak juga pelajaran yang didapat dari sana sih. Oke. Pelajaran apa di sana? Kayak masalah perihal disiplin gitu. Itu masih banyak yang pengen diterapin lagi di Oke. sini. Berarti selama ini tim lo kurang disiplin ya? Sedikit. Salah satunya itu tuh timnya dulu. Makanya kan gue pindahin lagi ya nggak? Sehat, Mas. Iya. Jadi kuncinya berarti pertama kali lo mau setup tim adalah disiplin. Disiplin, Pak. Oke, jadi sebelum nyuruh orang lo harus disiplinin diri dulu sendiri kan? Diri sendiri dulu. Lo udah disiplin sekarang? Alhamdulillah. Udah lebih baik ya? Lebih baik dari sebelumnya. Oke. Ya karena Fahmi kalau cerita kita yang sebelumnya Mi ya, yang lo jadi bintang tamu di gue juga dari lo belum ada pengalaman ya kan akhirnya lo mulai progres lah ya. Terus secara performa juga incrementalnya oke juga ya kan. Bulan kemarin achievement juga lumayan, bulan ini juga udah mulai naik lagi Mi ya. Dengan target naik, performa juga naik juga. Oke, ada masalah nggak lo sama kerja sini? Alhamdulillah belum ya. Jadi ya emang berjalan dengan waktu terus ditingkatin aja sih. Ya. Gitu. Jadi ibaratnya kan kalau masalah itu diri sendiri yang nyiptain, Pak. Wih, Gitu. kok bener sih omongan lo? Ya. Jadi kalau masalah tuh diri sendiri. Jadi ibaratnya kalau kita pengen ngebenahin di bawah kita, kita benahin diri dulu sendiri. Oke. Nah, jadi masalah itu diciptakan oleh diri sendiri. Nah, terus menurut lo tim lo ada masalah nggak? Kalau dibilang masalah sih bukan. Terus jadi menurut lo kalau ada koncoku temen gue Bara Sadayana yang dia baru mau join bekerja di sales harus gimana? Yang pertama itu dia harus tahu dulu dia bekerja di mana. Terus? Ya, strukturnya seperti apa. Yang kedua itu dia harus tahu dulu apa yang dia bawa. Apa yang bawa apaan? Produk yang dia bawa. Oke, produknya. Terus? Ya. Yang ketiga ikutin arahan leadernya. Oke. Ya. Yang keempat jangan batasin dirinya sendiri. Gue tahu itu kata-kata siapa batasin diri sendiri. Itu kata-kata Michael Jonathan Batman. Iya. Nah, terus berarti sejauh ini menurut lo udah bisa mencetak berapa orang yang terbaik sekarang di tim lo? Secara performance, secara attitude kerja, secara semuanya lah. Kalau secara performance itu saya kemarin 5 sales yang achieve. Dan 3 diantaranya itu the best 10 besar. 10 besar nasional ya. Jadi besar nasional. jadi di sini yang kita bahas ini adalah kita bisa mencetak teman-teman ini adalah leader-leader baru atau sales muda baru ya di era milenial sekarang. Jadi makanya kita sebut sales milenial.
ya karena kita bekerja di bidang digital juga, yang masuk kategori 10 besar ranking nasional. Jadi nasional ya. Jadi si Fahmi ini bukan kita bicarakan untuk performance dia secara Jakartanya aja Mi ya. Betul. Berarti udah oke dong, lu berasa bangga nggak saat itu? Bangga banget sih Pak. Walaupun lu juga belum masuk Walaupun best nasional. saya belum masuk the best nasional, tapi saya bisa nyetak orang saya. Iya, karena pelatih baik juga belum tentu dia harus jago main bola dong, ya nggak? Betul Pak. Ya kayak si itu juga kan, teman lu juga sama kan, cedera kaki belum tentu dia bisa jadi pelatih maksudnya. Benar. Iya. Nah terus apa yang mau lo lakukan nanti setelah kita kan sekarang, besok kan ada tim building nih hari ini, ya kan? Besok lo nanti atau lo selalu balik lagi ke Jakarta, mau lo sampaikan ke tim lo yang nanti ada di Jakarta. Tim lo ya, bukan tim lo yang band itu lo. Iya. Apa sih ya? Lebih dibentuk lagi suasana kekeluargaannya aja sih Pak. Betul. Karena kalau cuman kerja orang akan bosan. Ya. Gitu. Apalagi ibaratnya kalau bisa bikin kerjaan itu rumah keluarga dia, rumah kedua dia atau keluarga kedua dia, itu bakalan enak banget. Berarti dia nggak usah punya rumah berarti ya? Kedua Pak. Rumah kedua. Berarti kalau di sini berarti kalau dia jadikan ini keluarga, rumahnya pindah nanti ke rumahnya Fahmi gitu kan, benar nggak Mi? Jangan Pak. Apa sih yang sejauh ini yang jadi beban buat lo? Beban lo paling berat banget di dunia sales itu apa? Beban di Selain target ya? Selain target ya. Ibaratnya nge-treat orang sih, memperlakukan orang. Lo sebagai leader. Sebagai leader. Karena tipikal orang kan beda-beda. Tipikal orang beda-beda, ada yang bisa diarahin, ada yang bisa di-push sampai habis, Betul. ada yang cuman bisa dikasih motivasi doang baru bergerak. Gitu. Paling itu aja sih susahnya kita belum tahu karakter dia seperti apa. Jadi pengenalannya aja sih yang lama gitu. Ya karena berhubungan dengan moodnya orang tersebut nantinya ya kan. Ya itulah. Jadi buat kocok temen gue Baraya Sadayana, kalau misalnya belajar jadi leader baru ya, berarti lo belajar untuk, kalau gue bilang adalah menurut gue belajar untuk lo mengendalikan diri lo sendiri dulu. Lo mengendalikan diri lo sendiri, lo disiplinkan diri lo sendiri, baru lo bisa ngatur orang lain. Betul, Pak. Ya kenapa? Karena ngatur orang lain itu susah-susah gampang. Ya kadang kita bisa ngomong tapi kita nggak bisa ngasih contoh dengan baiknya juga gitu. Sama kayak Fahmi kemarin ya kan. Dia oke lah, Fahmi ini preman pensiun ya enggak. Tapi buktinya dia dari Jogja ke Jakarta aja naik bis sendiri takut gitu kan. Bener nggak? Oke. Nah terus jadi gini Mi, saat ini lo lagi ada rest nih. Ya. Dengan salah satu supervisor juga. Betul Pak. Kemungkinan lo bisa menang apa enggak? Kalau kemungkinan kita nggak bisa ngomong kemungkinan, cuma bisa menang apa enggak, saya yakin menang aja sih Pak. Yakin menang? Yakin menang aja dulu. Berapa persen keyakinan lo? 100% sih Pak. Kenapa lo bisa yakin menang? Karena saya nggak pernah ragu sama tim saya pertama. Terus kedua? Kedua, saya nggak pernah ragu sama kemampuan saya juga. Yoi, itu gue setuju banget nih orang. Kadang bagus sih kata-kata lo ya. Betul. Nyetek dari mana? Dari tetangga sebelah. Jadi kalau di gua selalu suka iseng bikin race ya. Kenapa? Karena menurut gua sales itu selain lokasi target ya untuk leader-leader nih ya. Selain lokasi target, lokasi motivasi, ya lo kasihlah sedikit penetrasi buat yang namanya antar tim. Kita bikin ini dulu ya. Kita lomba-lombakan ya. Kita race dulu secara targetnya, secara achievementnya. Kenapa? Karena mungkin itu yang dia bisa jadi lebih semangat lagi nih ya kan. Betul. Kenapa? Karena mungkin hadiahnya nggak seberapa ya nggak Mi? Betul Pak. Tapi tantangannya sama gengsinya ya. Gengsinya ini Pak. Betul. Ya jadi lebih baik lo gagalnya bukan karena race ini ya. Bukan. Jadi lebih baik gagalnya karena kemampuan sendiri Pak. Ya. Tapi berarti yang bulan ini sampai end of month nanti berarti lo yakin 80%, 90%? 100%. 100% yakin bisa ngalahin musuh lo tadi. Betul Pak. Ya, peers lo bisa lo kalahin ya. Oke, berarti kalau nanti dia kalah guys, kita viralkan. Setuju Mi? Setuju. Ya udah. Ada yang mau sampaikan nggak koncoku temen gue Baraya Sadayana? Untuk teman-teman sales baru atau untuk leader-leader baru? Karena menurut gue Fahmi ini pengalamannya juga mungkin masih tipis banget, setipis apa tuh Pak? Nggak disensor. Walaupun dia masih baru tapi Fahmi giat. Yang gue lihat dia ya karena gue nilai orang dari progres juga, dari sikap juga.
makanya angkanya lumayan oke ya Mi ya. Jadi lu ada pesan nggak buat teman-teman yang masih baru berkecimpung di dunia sales? Jadi buat teman-teman yang masih baru ya, apalagi masih belum ada pengalamannya, yang pertama itu yang dilakuin percaya sama leadernya aja dulu. Nah, Ya, karena leader kalian itu nggak akan ngejerumusin kalian atau bikin susah kalian, gitu. Jadi setiap arahan apapun dari leadernya, instruksi apapun itu diikutin. nurut lah ya. Nurut. Tuh. Kalau nggak nurut, mendingan Kalau nggak nurut, mendingan mundur ya. Kenapa? Karena daripada jadi beban ya nggak? daripada jadi beban. Daripada jadi beban, daripada jadi virus, daripada jadi benalu ya kan, mendingan keluar. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang butuh Butuh kerja. kerjaan. Oke, itu aja pakai kita bincang-bincang kita. Nanti kita sambung lagi di tempat kita team building. Siap. Masih banyak teman-teman juga. Nanti kita ngobrol rame-rame juga. Stay tune di Cerita RD. Oh, oke. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.